Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Gina Aprilianti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Batanghari yang bertugas di SMK Negeri 7 Batanghari akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Dengan fasilitator Bapak Lomo Mani dan pengajar praktik Ibu Rini Astuti. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan pemantik berikut. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1? Pertama, saya percaya bahwa murid mengikuti pembelajaran saya kurang menyenangkan dikarenakan saya kurang mampu mendesain pembelajaran yang menarik. Saya terlalu banyak menjelaskan, siswa hanya duduk mendengarkan dan ada beberapa yang asik mengobrol sendiri. Yang kedua, saya percaya saya kurang memahami karakteristik murid, sehingga murid pasif dan motivasi belajarnya rendah. Saya menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan anak. Dan yang ketiga, saya percaya pembelajaran yang saya berikan hanya sebatas mentransfer ilmu dan hanya terfokus pada ketercapaian KKM, serta guru lebih aktif dibandingkan muridnya. Tetapi saya menuntut murid untuk mengerti apa yang telah saya sampaikan. Saya sering merasakan ini ketika saya menyampaikan materi, murid mengobrol sendiri dan lesu tidak bersemangat. Apabila saya tanya apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain, yang pertama merubah pikiran saya. Saya merenung dan introspeksi diri atas apa yang telah saya lakukan selama menjadi guru. Ternyata saya banyak kekurangan dan belum mampu menjadi guru yang baik. Sekarang saya sudah menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa menjadi sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber dari mana saja yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan tidak baik. Yang kedua, saya mulai berpikir bagaimana mendesain pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada murid. Dengan pembelajaran yang berpusat pada murid, maka murid lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, menghargai setiap karakteristik belajar murid. Anak terlahir berbeda. Setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar saya sebagai pamong harusnya saya dapat menuntun anak sesuai kodratnya. Dan yang kedua, merubah perilaku saya. Yang pertama, saya mengemas pembelajaran yang menarik agar motivasi belajar murid meningkat. Yang kedua, saya mulai fokus untuk memahami karakter murid agar saya mampu mendesain pembelajaran yang menarik. Saya mulai menggunakan model atau media pembelajaran yang menarik berupa video atau permainan, sehingga murid bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, juga harus lebih cermat dalam melihat bakat anak melalui observasi atau wawancara, agar kita lebih dekat dengan anak dan menuntun sesuai kodratnya. Selanjutnya, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera saya terapkan di kelas antara lain: yang pertama, saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini. Mengingat perkembangan ipteks, banyak anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini saya berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak, sesuai kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, saya menerapkan konsep Merdeka Belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil Pancasila. Konsep Merdeka Belajar mengingatkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada murid
untuk dapat bereksplorasi kemampuannya agar menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif yang mereka miliki. Selanjutnya, memahami bakat, minat, dan potensi yang ada pada murid. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembelajaran yang baik saya selalu teladani. Pembiasaan baik yang selalu saya teladani kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang selanjutnya, menerapkan sistem AMO. Pendidikan saat ini bukan lagi menuntut, tapi menuntun peserta didik. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sebagai guru hendaknya memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, yang sesuai dengan karakteristik yang mereka miliki. Tapi tidak lupa pula kita integrasikan juga TIK ke dalam pembelajaran, karena sekarang perkembangan zaman maka teknologi juga ikut berkembang. Jadi kita sesuaikan bakat yang mereka miliki dengan perkembangan zaman saat ini. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah dasar-dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.